Halo semua, balik lagi ke channel YouTube gue. Jadi di video kali ini gue bakal bikin video cara menghasilkan uang di usia remaja. Jadi gue bakal ceritain gimana cerita gue ngasilin uang dari pas gue TK, maksudnya dari TK, SD, SMP, SMA. Mungkin ini kayak pengalaman gue, ini mungkin bakalan panjang videonya. Ini bakal gue ceritain apa aja pengalaman yang gue dapet. Jadi kayak misalnya dari semua cerita gue dari awal sampai akhir, maybe kamu bisa nangkep apa aja yang gue lakuin, mungkin lo bisa terapin ke diri lo. Kenapa gue jadiin diri gue pusat konten di video ini? Karena yang pertama, gue pengen semua orang dari kalangan itu bisa lihat video ini. Kalau misalnya gue kayak tips-tips misalnya kayak jadi selebgram dan lain-lain, kan gak semua orang bisa ya. Maksudnya mungkin ada anak SD atau anak SMP yang belum bisa jadi selebgram di usia, maksudnya di sekarang-sekarang ini kayak secara mendesak, tapi pengen ngasihin uang. Pokoknya gitulah. Pokoknya gue tuh pengen semua itu bisa ngasilin uang di usia yang masih muda dengan pengalaman yang udah gue lakuin dan apa aja sih yang gue lakuin sampai gue bisa ketik ini. Walaupun disclaimer, gue nggak bilang kalau misalnya gue kaya, oke? Jadi kita langsung aja ke videonya. Banyak orang yang menyangka kalau misalnya gue itu masih pakai uang orang tua gue sendiri. Of course gue udah nggak pakai uang orang tua gue sendiri, gue udah ngasihin uang gue sendiri dari pas gue SD. Maksudnya gini, gue ngasihin uang tapi gue tetap dikasih uang, tapi nggak sebanyak itu dibanding gue pas sebelum ngasihin uang. Ngerti gak sih? Pokoknya gitulah. Sumpah ini belibet banget, tapi lu ngerti lah maksud gue. Oke, kita mulai dulu dari waktu zaman SD. Jadi waktu pas dari kecil gue tuh emang udah senang banget sama yang namanya bisnis. Gue biasanya ngejual gambaran-gambaran gue ngejual biji karet, pohon karet punya kakek gue, nenek gue, semua gue jual dari kecil. Lanjut nih, waktu pas gue SD, gue itu kan jadi KM itu KM itu 1 sampai kelas 6 SD. Even gue jadi KM, gue tuh selama 6 tahun itu gue tetap jualan. Entah gue jualin pulpen, terus habis itu gue jualin apapun itu gue jualin. Sampai gue itu gak disukain sama penjual sekolah yang jualan pulpen juga, karena gue jualan itu lebih laris daripada jualan orang itu. Padahal sebelumnya orang itu lebih lama dibanding yang jualan itu. Nah lanjut tapi karena gue itu tipe orang yang sebenarnya gue itu I don't care about my exact. Kalau misalnya gue liat orang yang cukup pintar, padahal gue itu sebenarnya nggak suka belajar, cuma gue itu maksudnya itu gue pencitraan doang kalau misalnya gue sekolah. Lanjut kita ke SMP. Nah jadi waktu pas SD itu kan masih kayak jualan-jualan yang biasa-biasa itu kan, nggak serius. Nah jadi waktu pas ini masih SD juga ya. Jadi SD gue ke SMP ini tuh jauh banget. Jadi kalau misalnya sebut aja SD gue tuh di daerah C, kalau misalnya daerah daerah SMP gue tuh mulai ke kota Tangerang ya. Jadi kalau misalnya SD gue kan di pelosok Tangerang. Nah jadi kalau misalnya SMP gue tuh di kota Tangerang, yang nggak kota banget sih, maksudnya kayak mau ke Tangerangnya itu, mau ke kota Tangselnya, mau ke kota. Itu maksudnya ada sekitaran Balaraja gitu SMP gue. Jadi pas gue jualan selain gue jualan biji karet gambaran lain, gue juga jualan pulpen di daerah Balaraja tersebut, yaitu daerah yang gue jualan tadi. Nah kebetulan karena ternyata gue nggak bodoh-bodoh banget, gue masuk SMP favorit di salah satu Tangerang itu. Terus pas gue masuk ke SMP itu, ternyata bakat bisnis gue tuh udah kelihatan sejak SMP. Akhirnya SMP, walaupun gue banyak banget ujian dan dramanya dengan teman-teman gue, tapi anehnya ya mereka itu selalu percaya sama gue soal uang. Entah kenapa, walaupun gue itu orangnya cukup tegas dan cukup strict sama mereka. Gue kayak misalnya gue suka ngedramain cowok-cowok kan, kalau misalnya orang-orang itu pada drama, mereka yang gak suka yang gak mau diem, mereka yang gitu, maksudnya anak-anak cowok. Terus itu gue tulis, terus itu gue ngadu ke guru-guru gue kalau misalnya mereka bandel. Itu kerjaan gue dari SD, jadi udah terlihat stoik dan barbarnya gue sejak dini. Karena jiwa itu tumbuh dan SMP gue mulai bisnis. Akhirnya gue beralih ke online shop karena gue udah mengerti sosial media. Di situ gue buat jual namanya all shop. Kalian tahu kan all shop, kayak jualan bola sama tumbler, terus banyak lainnya. Dan nah ini kebetulan banget kan SMP gue itu kan SMP yang lumayan favorit, dan juga banyak orang-orang yang lumayan, maksudnya orang-orang yang anak-anak kota, lo tau sendirilah, senang sama barang-barang yang kayak gitu. Dan alhamdulillahnya bisa meningkatkan karir gue dan gak sia-sia buat masuk SMP tersebut.
Akhirnya pas masuk SMP tersebut, gue juga sama waktu kelas 8 gue jualan lagi. Nah ini lanjut lagi, ini move dulu jualannya. Nah lanjut karena gue itu anak sosmed banget, gue langsung beralih ke Instagram dan gue main Musical.ly. Dari situ gue terkenal dan gue banyak yang follow di situ sama Musical.ly gue. Nggak tahu, katanya sih gara-gara gue cantik, tapi gue nggak ngerasa kalau misalnya gue cantik. Terus habis itu karena mereka banyak yang follow gue dan akhirnya gue lumayan dapat banyak uang dari situ. Ternyata gue kira skill bisnis gue tuh cukup sampai situ doang, ternyata enggak. Di situ kan gue banyak yang suka kan karena Musical.ly gue. Nah itu ternyata malah memperluas bisnis gue di SMP gue. Jadi waktu SMP itu kan namanya banyak banget ya kayak kerjaan-kerjaan yang bisa kita tulis sendiri. Kita tulis sendiri kayak misalnya kayak kita harus nulis 1000 verb di pelajaran bahasa Inggris. Kan nggak semua anak cowok dan cewek mampu, maksudnya secara cepat ngerjain kalau misalnya dia lagi males. And then gue ngerjain joki tugas dan gue tuh udah sebenarnya ini jangan ditiru ya, gue tuh udah menjadi joki tugas sejak SD. Jadi selain itu gue juga ngerjain tugas-tugas mereka. Gue suka ngerjain tugas-tugas orang pas SMP itu. Even nilai gue tuh jelek di SMP gue karena waktu pas kelas 9 gue masuk kelas anak-anak pinter. Terus di sisi lain gue lupa ya, jadi di sisi lain gue bisnis, gue juga jadi guru les dan juga gue sering ngejoki-jokin tugas orang. Jadi itu udah tertanam jiwa bad gue, bad genius tapi kagak genius. Akhirnya itu setelah gue kumpulin semua uang les dan juga uang dari ngajar les dan lain sebagainya, itu bisa alhamdulillah buat modal gue bisnis di SMP dan SMA. Tapi karena nggak berkah kali ya waktu pas gue bisnis SD, jadi pas SMP itu kayak nol lagi. Terus gue juga orangnya nggak hemat, and then tapi suatu pencapaian yang besar adalah gue bisa beli HP dari gue ngonten Musical.ly. Tapi kalau misalnya nggak banyak, kayak gue tuh orangnya bukan anak yang Musical.ly besar banget. Jadi buat kalian yang pengen tahu kenapa followers gue itu bisa sampai sekarang walaupun gak banyak-banyak banget, itu semua sebenarnya jalan pintasnya itu Musical.ly atau TikTok, atau diganti ke TikTok. Makanya gue sangat berterima kasih sama Musical.ly dan Instagram, dan gue sampai sekarang masih cinta banget sama dua platform itu. Kenapa? Karena gue nggak pernah hoki di platform YouTube atau platform lainnya. Lanjut waktu pas gue SD SMP, gue lagi senang-senangnya sama tentang perestetikan. Next gue masuk ke SMA. Waktu SMA ini gue masuk SMA yang lumayan banyak juga anak-anak begitu sama kayak SMP gue. Kayak seakan-akan anak-anak SMP ini cuma kayak pindah bangunan aja ke SMA. Yaitu SMA 1 Kabupaten Tangerang. Waktu pas gue ke SMA itu, gue juga gak berhenti jiwa-jiwa bisnis gue. Gue ngejualin kayak sama gue joki tugas. Terus habis itu gue ngejualin barang-barang yang jauh lebih besar nominalnya dan jauh lebih nguntungin banget. Walaupun banyak ujian. Yang pertama, ujian gue jual masker dan ternyata masker itu tuh belum BPOM dan juga masuk. Yang kedua, gue ada masalah sama LGBT. Pokoknya di sisi lain gue bisnis ada aja ujian, tapi ujian itu nggak ringan, bener-bener berat, bikin gue pengen suicide. Nanti gue di tag dong sama YouTube. Bener-bener gue pengen itu bener-bener ujiannya tinggi banget waktu pas gue SMA. Kenapa ujian tinggi banget? Karena omset gue waktu SMA itu tinggi banget omset bisnis gue pas gue lagi dihujat sama ibu gue abis-abisan karena gue nggak bisa ngasihin uang. Akhirnya gue move jadi dropshipper. Entah kenapa orang-orang itu dari dulu percaya sama gue kalau misalnya gue ngejual sesuatu. Tapi even mungkin ini emang udah di daerah gue, jadi kalau misalnya di daerah gue ini ada anak-anak yang seumuran gue yang emang dari kecilnya tuh kalau misalnya jualan dipercaya orang, tapi nggak semua bisa juga sih. Tapi rata-rata mereka tuh sampai sekarang mungkin bisa sampai jual di Jakarta karena mereka punya skill tersebut. Padahal kita anak-anak kampung biasa dari sini, kita anak kampung biasa dari sini, dari daerah pelosok gitu, dari pelosok ya, yang suka ngatain gue pelosok Tangerang. Iya, gue dari pelosok. Terus lanjut gue waktu pas SMA, gue akhirnya jadi joki tugas. Gue ngerjain semua skripsi orang, gue ngerjain apa aja yang gue kerjain, dan gue di situ belum dapet yang namanya endorsean. Gue nggak tahu kalau misalnya ternyata emang sih SMP gue endorse, tapi endorse itu masih kayak barter, maksudnya nominalnya kecil banget lah. Anak SMP lu tau lah. Terus gue juga nggak ngerti yang namanya manajemen begitu. Akhirnya walaupun banyak ujiannya, gue kayak sering dikeluarin sama manajemen dan lain-lain. Gue tahu kalau misalnya itu salah gue, karena kalau gue itu orangnya slow respon dan juga gue itu orangnya lemot dan lambat kalau misalnya dia sesuatu, karena gue banyak harus multitasking pekerjaan sekolah dan kuliah dan lain-lain, karena gue bukan robot gitu. Terus akhirnya waktu pas gue kuliah gitu ya, kan sebelumnya gue kuliah di Aceh, terus habis itu gue bukan disuruh hijrah sih, maksudnya
gue tuh hijrah arsitek lagi ke kota Jakarta dan Tangerang, maksudnya daerah Jabodetabek. Dan akhirnya waktu pas gue pindah, emang hokinya emang di sini atau gimana, I don't know that why, tapi pas gue pindah ke sini lagi, boom, tiba-tiba gue nggak ngerti endorsean gitu, tiba-tiba banyak banget kayak DM Instagram dan lain-lain itu dari kayak banyak brand, dan itu lagi naik-naiknya kan tentang beauty, dan juga pokoknya lagi banyak banget, marak banget tentang beauty, lipstick dan lain-lain sebagainya. Itu pertama kali gue ikutan endorse, maksudnya endorse besar-besaran waktu pas gue pertama masuk kuliah. Dan akhirnya waktu pas di sisi lain gue endorse, gue masih jualan juga, karena gue anaknya bisa dibilang masuk ke gap year, gue nunda waktu itu berapa bulan. Di sini gue ngerjain semua waktu itu. Intinya dari dulu sampai sekarang banyak banget ujian yang udah gue laluin sampai sekarang. Sebenarnya ini lebih ke story time gimana gue cara ngasilin uang gue dari dulu sampai sekarang. Karena kenapa gue ceritain? Karena ada beberapa banyak hal yang bisa kalian ambil. Yang pertama, jangan terlalu percaya sama orang. Gue tuh orangnya gampang percaya sama orang. Kalau misalnya gue udah percaya sama orang, bisa aja kita ditipu sama orang tersebut, padahal kelihatannya baik kayak malaikat. Kita nggak tahu ternyata orang itu bakal nusuk kita di belakang apa enggak. Yang kedua, kita bisa ngambil kalau misalnya ternyata bisnis itu bakalan jauh lebih menguntungkan dibanding kita cuma belajar aja. Maksudnya gini, bukan belajar akademik ya, maksudnya dibanding kita cuma ngajarin seseorang gitu ya. Kalau misalnya dapat omsetnya 500.000 per bulan, kita bakalan terus kalah sama orang yang bisa ngasilin lebih ribuan lebih, maksudnya ratusan lebih, karena mereka berbisnis gitu. Di sini gue juga mau ngajarin kalian, kalau misalnya bukan ngajarin sih, so banget, maksudnya gue bakalan ngarahin kalian buat kita tuh maksudnya sama-sama bisnis bareng. Mungkin kalau misalnya ada orang yang beralasan kalau misalnya gue nggak ada bakat, gue nggak ada ini, gue nggak ada itu, gue pun bukan terakhir dari orang tua yang emang bisnis gitu. Orang tua gue tuh lebih ke berpendidikan. Orang tua gue berpendidikan. Cuma nggak tahu kenapa hokinya ke gue, alhamdulillah orang tuh bisa percaya sama gue tentang hal itu. Dan semoga doain gue bisa maksudnya menghasilkan bisnis yang besar gitu, karena gue tertarik di bidang itu gitu. Dan akhirnya sampai sekarang gue, yang tadinya gue bilang gue gak mau masuk jurusan bisnis karena jurusan bisnis itu susah, di antara susah dan juga gue bosan karena bisnis mulu dari kecil, akhirnya gue juga terjun ke jurusan bisnis. Tapi gue tuh orangnya gak suka teori, dan akhirnya gue move. Itu sih perjalanan tentang duit dari kecil sampai sekarang. Sebenarnya di lain itu juga banyak banget hal yang gue lakuin. Gue juga jualan komik, jualan buku, sampai sekarang kalau misalnya lihat Instagram gue ada banyak banget yang gue jual. Gue juga kayak open just tip, pokoknya semua yang berhubungan dengan uang, dropshipper, reseller, sampai jadi grosir gue lakuin. Jadi itu sih kenapa kalau misalnya ada orang yang nanya, lu kelihatan punya uang padahal gak ngapa-ngapain. Bukan jaga lilin, tapi alhamdulillah gue bisa dibilang kerja lah ya, walaupun kuliah, walaupun gue bilang ke siapapun itu gue tuh gak kerja, tapi gue bakalan usahain bisnis apapun itu buat ngasihin uang gue. Oke, yang selanjutnya ada beberapa tips bagi gue yang buat kalian lakuin gimana caranya supaya kita tetap lancar dalam berbisnis. Yang pertama, kita bisa personal branding ke diri kita sendiri. Sebenarnya gue bukan orang yang pebisnis yang udah besar, tapi gak apa-apa, kita sama-sama belajar aja. Yang pertama, kita bisa personal branding. Kenapa ini hal yang penting? Karena ketika kita udah dipercaya sama seseorang, dan kalau misalnya kita kena tipu sama grosiran, kita harus tanggung hal itu, dan kita harus balikin semuanya. Gue pernah jadi orang yang jual akun, terus habis itu gue ditipu sama orangnya, terus habis itu gue harus balikin, ya gue balikin, karena daripada gue jelek di mata orang itu, masa gue mau kabur gitu aja. Nah itu gak mungkin kan. Itu yang pertama, personal branding. Ketika kita udah dipercaya sama orang, pasti kita dimanapun bakalan dipercaya. Terus ketika kita udah dipercaya sama orang, kemungkinan besar orang itu kan kayak jaringannya kan luas kan, kemungkinan orang itu juga bisa kayak cepu ke si A, ke cepu si B, oh kalau misalnya mau beli ini kesini aja, soalnya dia bagus responnya, terus habis itu ramah dan lain-lain. Nah yang kedua, ini wajib banget. Yang kedua, usahakan untuk tetap baik dan juga ramah sama yang namanya customer. Mungkin ini lebih panjangnya bakalan gue lanjut di video kedua. Kenapa kita perlu ramah sama customer? Karena gue ngerasain gimana rasanya sakit hati karena gue gak dilayani dengan baik sama seseorang ketika gue membeli sesuatu. Gue tuh gak suka kalau misalnya gue beli sesuatu terus habis itu orangnya gak ramah. Walaupun gue orangnya gue gak ramah, tapi gue ngerasain kalau misalnya jadi orang harus tetap ramah. Kalau misalnya kita jadi penjual ya, kalau misalnya jadi orang biasa ya nggak usah. Kalau misalnya kita jadi orang yang
penjual kita harus usahain menjadi orang yang ramah. Karena ketika kita ramah, kayak orang juga mungkin lihat kalau misalnya, oh ini ternyata pelayanannya baik. Kita kalau misalnya naik pesawat terus habis itu lihat pramugari yang cantik-cantik itu dan juga ramah, pasti kita senang juga kan melihat mereka dan rasanya kita pengen ketemu lagi. Sama kayak penjual, kalau misalnya kita ramah, orang-orang juga bakalan pengen ketemu kita lagi. Jadi usahakan kalau misalnya kita kerja dimanapun itu, usahain tetap ramah dimanapun kita berada. Yang ketiga apa ya? Yang ketiga, jangan cari untung yang banyak-banyak dulu. Maksudnya mending kita jual dari banyak banget barang, tapi walaupun untungnya nggak seberapa, mending kita cari ambil endorsement walaupun kita nggak dikasih fee banyak-banyak, kita tetap kerjain endorsement tersebut dengan sabar dan ikhlas sampai kita punya value dan sampai endorsement itu harganya tinggi. Walaupun stepnya lama nggak apa-apa, tapi yang penting daripada kita patok harga yang tinggi, kita ngejual harga yang tinggi, tapi ternyata sebaliknya malah hasilnya tuh nihil dan itu malah bikin rugi kan. Yang ketiga, jangan takut rugi. Yang selanjutnya nggak tahu keberapa. Yang selanjutnya jangan takut rugi, karena namanya berbisnis itu pasti ada rugi. Terus jangan punya alasan, kalau misalnya kayak alasan gue nggak punya modal. Kalau misalnya sekarang gue kasih lo modal 10.000, 20.000, apakah lo bakal langsung lakuin? Atau malah beli barang yang lain, ya kan? Mending kita coba dari hal kecil, misalnya kayak kita jadi Shopee affiliate dan lain-lain sebagainya. Maybe gue bakalan kasih tahu tips ke kalian tentang bisnis kali ya di YouTube gue, mungkin supaya lebih bermanfaat edukasi tentang hal ini. Oke. Jadi sebelumnya gue belum pernah punya toko online yang besar gitu kayak orang-orang, dan gue bukan orang yang paling bener, dan gue juga nggak bilang kalau misalnya bisnis gue itu sukses. Cuma ini lebih ke gimana dan apa aja hal yang gue lakuin supaya gue itu bisa ngasih uang di usia remaja. Jadi banyaknya kerjaan-kerjaan yang gue lakuin ini menyimpulkan bahwa kita itu bisa dapat uang dari mana aja ketika kita punya koneksi dan value yang kita punya. Selain kita dikasih sama Tuhan apa itu value yang kita punya, dan juga kita punya skill buat bisa bikin berpengaruh orang lain, kita bisa bikin berkarya apapun itu, menurut gue lakuin selagi bisa, karena ketika kita bakalan seneng ngerjainnya, uang pun akan datang dengan sendirinya aja. Pokoknya itu aja yang gue kasih tahu ke kalian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan juga follow for more tentang bisnis. Dadah!